Oke, selamat pagi ya semuanya, rekan-rekan The Mission. Dan juga untuk mungkin ada rekan-rekan dari Gereja Sahabat yang bergabung pagi ini yang belum sempat saya sapa ya. Selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa sekali lagi, menyerahkan PA kita. Bapak, kami menyerahkan pemberitaan firman, pembelajaran kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Jadilah guru bagi kami dan jadikan kami seorang murid yang siap untuk diajar, dibentuk, diperbarui oleh pengertian-pengertian dari firman-Mu sendiri. Kami menyerahkan waktu di depan, mohon Tuhan memberkati kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara, maupun setiap kami yang mengikuti. Tuhan tambahkan hikmat, supaya kami boleh menikmati apa yang akan kami renungkan pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, saudara sekalian, tema kita pada pagi ini mungkin agak berbeda ya dengan tema-tema yang lain, karena hari ini kita tidak akan membahas secara khusus bagian dari firman Tuhan, tetapi pembicaraan kita pada pagi ini lebih bersifat konseptual, sesuatu yang bersifat konsep ya. Nah, kita akan berbicara sebenarnya tiga topik, Bapak Ibu sekalian: kedaulatan Allah, dosa, dan kehendak bebas di dalam satu rangkaian PA ya, tetapi kita akan bagi menjadi dua bagian hari ini dan 2 minggu lagi karena minggu depan kita akan Jumat Agung. Nah, tetapi saya akan membahas secara terbalik. Saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kehendak bebas manusia terlebih dahulu ya. Kehendak bebas manusia yang akan menjadi topik pembicaraan kita pada pagi ini. Nah, saudara sekalian, apa itu kehendak bebas dan mengapa kita perlu membicarakan topik kehendak bebas ini? Karena topik ini adalah satu topik yang sangat sering dibicarakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita seringkali memakai istilah, "Nah, itu kan kehendak bebas saya, itu kehendak bebas kamu dan sebagainya dan sebagainya." Tapi kita jarang sekali merenungkan apa itu kehendak bebas dan bagaimana Alkitab itu melihat tentang kehendak bebas manusia. Ya, nah di dalam penguraian materi selama 2 kali sesi ini kita akan belajar dari pemikiran teologi reform ya, dari buku John Calvin, yaitu Calvin Institutio ya, Institute kadang-kadang disebut seperti itu. Nah, kita akan belajar bagaimana teologi reform memandang dan melihat apa sih arti kehendak bebas manusia itu ya. Karena ini penting Saudara, kita akan berbicara menyangkut di dalam banyak hal keselamatan dan segala hal yang selama ini mungkin kita tidak sadari. Nah, kita akan memulai pertama membicarakan apa sih kehendak bebas itu, Saudara, ya. Apa sih kehendak bebas itu? Nah, Saudara, di dalam pemikiran banyak orang, baik itu filsuf-filsuf Yunani dan juga adalah bapak-bapak gereja, kehendak bebas itu definisinya sebenarnya sangat sederhana sekali. Ya, saya kutipkan dari bapak gereja yang bernama Origen. Nah, Origen ini memberikan definisi, ini bahasa Indonesianya ya, kehendak bebas adalah kemampuan akal budi untuk membedakan antara yang baik dan jahat, yaitu suatu kemampuan untuk memilih yang baik atau yang jahat. Nah, ini definisi dasar dari kehendak bebas atau bahasa kerennya free will, saudara sekalian. Kemampuan yang ada di dalam diri manusia secara akal budi kita itu bisa mencerna, oh ini baik, ini tidak baik, ya ini jahat, ini tidak jahat, lalu kita memilih sesuatu yang baik menurut kita. Nah, ini adalah definisi yang sederhana dari kehendak bebas. Nah, pemikiran tentang kehendak bebas atau istilah kehendak bebas lebih tepatnya, sebenarnya ini tidak pernah ada di dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian. Loh, kalau tidak ada, ngapain dibahas? Memang istilah kehendak bebas itu tidak ada di dalam Alkitab, tetapi konsep tentang kehendak bebas itu ada. Sama seperti istilah Trinitas, Tritunggal, juga tidak ada di dalam Alkitab. Ya, tetapi konsep tentang Tritunggal itu jelas ada. Nah,
istilah kehendak bebas juga sama, tidak pernah muncul dalam Alkitab, yang ada cuma kehendak, ya, kehendak manusia, kehendak Allah dan sebagainya. Kehendak bebas tidak pernah ada, tetapi konsep ini jelas ada, saudara, dan ini telah menjadi pergumulan manusia ribuan tahun. Sebenarnya manusia ini memiliki kehendak bebas atau tidak. Nah, jauh sebelum kekristenan muncul, jauh sebelum rasul-rasul ada dan Tuhan Yesus lahir, para filsuf Yunani itu sudah memikirkan tentang konsep kehendak bebas ini ternyata. Misalkan ya, di dalam bukunya yang terkenal dari seorang filsuf Yunani yang terkenal, Aristoteles, ya, bukunya tentang etika, Nicomachean Ethics, buku ketiga bab kelima, dia mengatakan, sebab kebajikan ada dalam kuasa kita, demikian juga kejahatan. Karena di mana ada kuasa untuk berbuat, kita juga punya kuasa untuk tidak berbuat. Nah, saudara, memang dalam kalimatnya Aristoteles ini tidak muncul istilah free will, kehendak bebas, tapi kalimat ini menunjukkan dia percaya ada kehendak bebas di dalam diri manusia, saudara. Perhatikan ya, saya ulangi. Kebajikan ada dalam kuasa kita. Kejahatan juga ada dalam kuasa kita. Maka kita itu memiliki satu kuasa untuk berbuat, untuk memilih, ya, mau lakukan kejahatan atau kebaikan. Nah, ya, intinya di situ. Jadi di dalam sejarah umat manusia ini telah dipikirkan ribuan tahun. Manusia ini sebenarnya memiliki kehendak bebas atau tidak, ya. Sehingga saudara, di dalam pemikiran daripada filsuf Yunani, Aristoteles dan kawan-kawan, mereka memiliki satu pemahaman. Manusia itu sebenarnya memiliki satu kehendak, ya, yang bisa digoda oleh hawa nafsu, Bapak Ibu sekalian. Tetapi manusia ini mampu untuk memilih tunduk kepada akal budi yang akan memimpin kita kepada kebajikan. Jadi gini, di dalam konsepnya orang Yunani, para filsuf, manusia ini dibagi menjadi tiga bagian, Bapak Ibu sekalian. Bagian pertama ini adalah rasio, otak. Orang kalau dipimpin pakai rasio, menurut mereka adalah orang yang beres, ya. Lalu bagian tengah itu adalah dada kita, itu diilustrasikan sebagai kehendak. Di bawah perut, menurut mereka itu hawa nafsu. Nah, saudara tahu ya, sekarang kehendak manusia itu ada di tengah-tengah antara hawa nafsu dan akal budi kita. Nah, sehingga kehendak kita ini terus digoda, Bapak Ibu sekalian. Menurut filsuf Yunani, ya, digoda mau tunduk kepada akal budi, hidup benar, atau tunduk kepada hawa nafsu, hidup yang tidak beres. Nah, terus terjadi pergumulan di dalam diri manusia. Nah, menurut para filsuf Yunani, Aristoteles dan kawan-kawan, di dalam pertentangan kehendak kita yang terus digoda, manusia itu masih bisa tunduk, mau taat mengikuti akal budi, ditaklukkan oleh akal budi sehingga hidup manusia itu bisa beres. Kecuali orang-orang tertentu yang kehendaknya nuruti hawa nafsu, ya, maka hidupnya menjadi kacau balau. Ini adalah pemahaman mereka tentang manusia. Jadi dengan kata lain, singkatnya Bapak Ibu sekalian, di dalam filsafat Yunani, mereka sangat percaya manusia itu memiliki kehendak bebas atau free will. Kehendak kita itu bisa bebas memilih mau taat akal budi kita atau mau taat kepada hawa nafsu kita. Nah, di situ ya. Jadi kehendak bebas itu ada satu kemampuan di dalam diri manusia untuk memilih, seperti tadi kata Origen, memilih apa yang baik atau apa yang jahat, memilih tunduk kepada akal budi atau memilih tunduk kepada hawa nafsu. Nah, ini adalah konsep tentang kehendak bebas yang pertama-tama muncul di dalam filsafat Yunani. Sehingga di dalam perkembangannya, Bapak Ibu sekalian, pemikiran dari filsafat Yunani ini mempengaruhi bapak-bapak gereja, mempengaruhi kekristenan. Jadi saya selalu mengatakan bahwa kekristenan itu
selalu berinteraksi dengan zaman di mana hidup, ya. Zaman itu bapak-bapak gereja berinteraksi dengan filsafat-filsafat Yunani, dan mau tidak mau itu memberikan pengaruh di dalam konsep berpikir mereka. Misal ya, Bapak Gereja John Chrysostom, Bapak Gereja Jerome, Clement Alexandria, dan seorang teolog abad pertengahan, Duns Scotus, dan masih banyak lain lagi, Bapak Ibu sekalian. Mereka itu dipengaruhi dan percaya manusia itu memiliki kehendak bebas di dalam dirinya. Sama seperti pemikiran filsuf Yunani, ya, termasuk tadi adalah Origen. Nah, sekarang bagaimana? Ini pengantar ya. Bagaimana sekarang pandangan iman Kristen yang benar tentang kehendak bebas? Khususnya hari ini saya mengajak Bapak Ibu melihat dari perspektif teologi reform. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pandangan teologi reform, semua teolog-teolog reform, khususnya ada John Calvin ya, termasuk nanti Martin Luther, pendahulu daripada John Calvin, menolak konsep kehendak bebas. Nah, menolak pemikiran tentang kehendak bebas. Nah, kita akan mulai di dalam penjabaran tentang ternyata perdebatan tentang manusia itu memiliki kehendak bebas atau tidak, itu bukan hal yang baru. Setelah gereja berdiri, memasuki masa munculnya bapak-bapak gereja, perdebatan itu sudah dimulai. Ya, ini saya berikan diagram untuk kita menolong. Sebelum Calvin, zamannya Calvin abad ke-15-16, ribuan tahun yang lalu, zaman bapak-bapak gereja, sudah muncul pertanyaan, manusia punya kehendak bebas atau tidak? Tadi saya mengatakan ya, banyak bapak-bapak gereja yang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, ada beberapa juga bapak-bapak gereja yang menolak kehendak bebas. Salah satunya Agustinus. Jadi di dalam masa Agustinus hidup, Bapak Ibu sekalian, dia sudah pernah mempertentangkan pendapat tentang kehendak bebas ini dengan seorang yang bernama Pelagius. Pelagius ini sangat menekankan tentang kehendak bebas. Manusia bisa memilih apa yang baik. Manusia bisa melakukan apa yang baik menurut dirinya sendiri. Dengan kata lain, manusia memiliki kehendak bebas, free will. Agustinus menolak. Ya, nanti kita akan jabarkan pemikiran Agustinus kenapa dia menolak. Intinya Agustinus menolak. Tidak, manusia tidak memiliki kehendak bebas setelah manusia jatuh di dalam dosa. Nah, setelah masa Agustinus lewat, masa reformasi, Martin Luther juga sama ternyata. Juga pernah ribut dengan seorang yang bernama Erasmus, orang Belanda ini. Martin Luther orang Jerman. Martin Luther menolak kehendak bebas di dalam diri manusia setelah jatuh dalam dosa. Erasmus mengatakan persis seperti Pelagius, manusia tetap memiliki kehendak bebas. Meskipun sudah berdosa, tetap bisa memilih apa yang baik. Setelah masa Luther, nah di sini baru muncul masa Calvin, dia juga sama dengan Luther dan Agustinus menolak kehadiran kehendak bebas di dalam diri manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dia berdebat dengan seorang Roma Katolik yang bernama Albert Pigius, ya. Jadi kelompok ini adalah orang-orang yang menerima kehendak bebas. Di sini ada orang-orang teolog pandangan reform yang menolak kehendak bebas. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam pemikiran Calvin ya, kalau kita pernah belajar tentang bukunya yang terkenal Institute of Christian Religion, di situ Calvin mengembangkan pemikirannya bukan hanya di dalam institut, tetapi dia pernah menuliskan satu buku yang menolak kehendak bebas di dalam bukunya The Bondage and Liberation of the Will. Buku ini memang tidak terlalu terkenal, saudara, dan buku ini merupakan sanggahan atau apologia terhadap tulisan Albert Pigius, The Ten Books of Human Free Choice and Divine Grace, jawaban terhadap tulisan atau pemikiran Albert Pigius. Jadi intinya di dalam pemikiran teologi reform, kita itu menolak adanya kehendak bebas di dalam diri manusia setelah manusia jatuh di dalam dosa. Nah, sekarang kita akan lihat ya, kenapa kok teologi reform menolak.
Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam arus pemikiran teologi reform tentang kehendak bebas, semua itu mengacu kepada pengajaran Bapak Gereja Agustinus. Baik Luther, Calvin, dan semua para reformator itu kembali kepada pengajaran Bapak Gereja Agustinus. Nah, di dalam buku Institutionnya, Calvin banyak mengutip perkataan dan pemikiran dari Agustinus, termasuk adalah konsep tentang kehendak bebas. Maka kita mau belajar apa sih yang dikatakan oleh Bapak Gereja Agustinus tentang kehendak bebas. Jadi Agustinus mengajarkan seperti ini, Bapak Ibu. Manusia ketika pertama kali diciptakan oleh Tuhan, ya pertama kali berarti sebelum jatuh dalam dosa, manusia itu memang diberikan kehendak bebas oleh Allah, diberikan free will oleh Allah. Great powers of free will, ya sesuatu kuasa, kekuatan yang begitu besar di dalam kehendak bebasnya. Di dalam kehendak bebas inilah, Bapak Ibu sekalian, Adam itu bisa memilih. Dia mau taat kepada Tuhan atau dia mau tidak taat kepada Tuhan. Itu terserah Adam. Ya, itu adalah namanya kehendak bebas, bisa milih baik atau jahat. Ya. Tetapi Agustinus mengatakan kehendak bebas yang dulu Tuhan pernah berikan ini sekarang hilang. Lost them by sinning. Jadi Adam menghilangkan kehendak bebas itu melalui berdosa. Nah, sekarang saudara mulai mengerti ya. Oh, gini loh konsepnya Agustinus. Ini konsep teologi reform. Manusia pertama kali diciptakan memang punya kehendak bebas, punya free will. Tapi sekali free will itu dipakai untuk hal yang salah, Bapak Ibu sekalian, memberontak kepada Allah, berdosa kepada Allah, free will itu hilang. Loh, kok bisa hilang? Karena menurut Agustinus, sekali orang itu memakai free will-nya untuk melawan Tuhan, untuk berdosa, maka free will itu sekarang diperbudak, enslave, saudara. Diperbudak oleh dosa dan tidak lagi memiliki kuasa untuk melakukan kebenaran atau hal-hal yang baik di mata Tuhan. Nah ini, ya. Jadi manusia punya free will atau tidak? Punya sebelum berdosa. Setelah berdosa tidak lagi. Free will itu sudah dicemari dosa, diperbudak oleh dosa sehingga will itu tidak lagi free. Nah, itulah sebabnya ya. Nanti kita akan lihat teologi Arifah menolak istilah free will ini di dalam keberdosaan manusia. Kita ini masih memiliki will, Bapak Ibu sekalian, memiliki kehendak, ya kehendak untuk bekerja, kehendak untuk memilih besok mau makan apa, pakai baju apa, pergi kemana, itu kan kehendak. Tetapi kehendak kita ini sudah tidak bebas. Kenapa tidak bebas? Karena kita ini sudah berdosa dan dosa itu memperbudak, mencengkram kebebasan dari kehendak kita. Maka di dalam dosa, menurut Agustinus dan teologi reform, kita ini sudah tidak memiliki free will lagi. Nah, ini. Di dalam poin inilah Agustinus mengingatkan kepada kita semua, tanpa Roh Kudus, ya, tanpa anugerah Roh Kudus, tanpa pertolongan Roh Kudus, the Spirit, kehendak manusia tidak pernah akan bebas lagi. Dengan kata lain, saudara, di dalam dosa, manusia tidak pernah akan memilih hal yang baik di mata Tuhan. Ini kuncinya. Di dalam dosa, manusia tidak pernah akan melakukan sesuatu yang berkenan kepada Allah. Karena will-nya ini sudah berdosa. Dia tidak mungkin bisa mentaati Allah. Dia tidak bisa mungkin melakukan hal yang baik, hal yang righteous di mata Tuhan. Tidak bisa. Karena dikuasai oleh dosa. Nah, itulah sebabnya kita ini membutuhkan namanya anugerah pertolongan dari Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memulihkan kehendak kita sehingga kita itu bisa kembali memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara, di dalam poin inilah Calvin mengatakan, sudah jelas bahwa kehendak bebas tidaklah cukup memampukan manusia untuk berbuat baik.
Nah, ini ya, di dalam dosa kita tidak mungkin memiliki kehendak yang bebas untuk melakukan yang baik, karena kehendak kita sudah tidak bebas, saudara. Apa yang kita lakukan itu selalu berdosa di mata Tuhan, kecuali dia dibantu oleh anugerah khusus yang diberikan kepada umat pilihannya melalui kelahiran baru, born again. Jadi orang kalau tidak pernah mengalami kelahiran baru, dia tidak pernah bertobat, dia tidak pernah berjumpa dengan Kristus, dia tidak pernah dipulihkan akan dirinya di hadapan Tuhan, kehendaknya pun tetap di dalam dosa. Ini kunci prinsip-prinsip pemahaman teologi reform tentang kehendak bebas, Bapak Ibu sekalian. Hanya anugerah Tuhan, hanya pertolongan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk dipulihkan kehendak kita, sehingga kita sekarang bebas, bisa memilih apa yang baik, berkenan kepada Tuhan, melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, sampai sejauh mana kita orang percaya membutuhkan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pemulihan kehendak kita. Maka sekarang kita lihat sifat kebergantungan kita kepada Roh Kudus. Jadi setelah kita itu dilahirbarukan, kita terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam hidup kita. Ya, Efesus mengatakan kamu menjadi manusia yang baru, dipulihkan di dalam kebenaran, kekudusan, dan pengertian yang benar tentang Allah. Maka kita itu bergantung kepada Roh Kudus, pertama Bapak Ibu sekalian, secara total, ya, totalitas hidup kita. Nah, Calvin kembali mengutip pengajaran dari Agustinus. Agustinus memahami ketidakmampuan akal budi kita untuk memahami Tuhan, untuk mengerti Tuhan. Nggak bisa, saudara. Itulah sebabnya itulah sebabnya ia mengharapkan anugerah pencerahan bagi akal budi kita. Tidak kurang daripada mata kita membutuhkan sinar matahari. Ya. Jadi ini satu ilustrasi, akal budi kita di dalam dosa tidak mampu mengenal Allah. Demikian juga kehendak kita di dalam dosa tidak akan mampu berbuat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, memilih yang berkenan kepada Tuhan, tidak mampu, saudara. Itulah sebabnya kita membutuhkan anugerah di dalam hidup kita, sama seperti kita itu membutuhkan matahari, ya, untuk melihat. Kalau tidak ada cahaya kan semua gelap, kita tidak bisa melihat apa-apa, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam hal inilah Agustinus mengatakan kita ini membutuhkan anugerah Tuhan melalui karya Roh Kudus itu secara total di dalam hidup kita. Maksudnya total adalah kita ini di dalam dosa. Dosa itu kan mencemari seluruh keberadaan manusia, Bapak Ibu. Yang kita kenal dengan istilah total depravity, ya, kerusakan total. Jadi akal budi kita ini dirusak oleh dosa. Kita tidak bisa mengenal Allah. Kehendak kita ini juga diperbudak oleh dosa. Kita tidak mampu melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita itu membutuhkan anugerah dari Allah melalui karya Roh Kudus itu secara total. Bukan hanya cuma akal budi saya saja, atau kehendak saya saja, atau emosi saya saja. Tidak. Kita ini dilahirbarukan, dikuduskan, diperbarui secara total oleh Allah. Akal budi kita, kehendak kita, emosi kita, termasuk tubuh kita pun dikuduskan oleh Tuhan. Sehingga kita mampu untuk melakukan, memilih, berbuat sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sebabnya Paulus kan Roma 12 memberikan perintah kepada jemaat di Korintus, ya. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan sebagainya. Lalu diperbaruilah akal budimu supaya engkau mampu memilih apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Itu di dalam konteks orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Nah, ini yang pertama, ya. Kedua, sifat kebergantungan kita kepada Roh Kudus itu bersifat selamanya, Bapak Ibu sekalian. Oh, enggak bisa kita mengatakan, oh ya, hari ini saya terima Tuhan Yesus, saya membutuhkan anugerah Tuhan Yesus, selesai. Lalu saya tidak membutuhkan lagi, saya jadi orang baik selamanya, saya bisa melakukan yang baik. Tidak.
Setelah kita bertobat, terima Tuhan Yesus, kita ini kan hidup di dalam peperangan rohani. Kita tetap masih bisa melanggar Tuhan, kita tidak taat, kita memberontak, kita berdosa. Itulah sebabnya Agustus mengingatkan kepada kita, kita ini bergantung kepada karya Roh Kudus, anugerah Tuhan, bersifat selamanya. Sampai kapan? Ya sampai kita dipanggil Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Selama kita hidup di dalam dunia, kita ini masih bisa berdosa. Kehendak kita, meskipun sudah dipulihkan, ditebus, masih bisa memberontak kepada Tuhan. Ya, masih bisa memilih apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, ini sebabnya anugerah Tuhan itu kita butuhkan selama kita hidup hari demi hari. Calvin mengatakan, Alkitab juga tidak mengajar bahwa pikiran kita hanya perlu diterangi satu hari saja, lalu dapat melihat dengan sendirinya. Ya, tapi kita membutuhkan anugerah Tuhan itu selama-lamanya di dalam hidup kita. Kehendak kita itu dipulihkan, harus terus bergantung kepada Tuhan, supaya kita bisa taat, kita memilih yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, di dalam pandangan teologi reform, kira-kira seperti ini. Manusia di dalam dosa sudah kehilangan kehendak bebas atau free will. Ya. Jadi Calvin mengatakan, saya lebih memilih untuk tidak menggunakan istilah ini. Dan saya mengharapkan orang lain, jika mereka bertanya kepada saya, untuk menghindarinya juga. Jadi sekarang kita mengerti ya, Bapak Ibu sekalian, istilah free will ini satu istilah yang sudah kacau balau di dalam pembicaraan hal-hal rohani atau pembicaraan hal-hal yang bersifat teologis. Wah, itu kehendak bebas dia, oh, ini kehendak bebas saya. Nah, sekarang kita mengerti ya, di dalam keberdosaan manusia, orang-orang yang belum ditebus oleh Tuhan, sebab mereka tidak memiliki kehendak bebas. Mereka memiliki kehendak, tapi diperbudak oleh dosa. Apa yang mereka lakukan adalah sesuatu yang pasti di mata Tuhan melawan kehendak Tuhan. Ya. Nah, inilah yang diajarkan di dalam pandangan teologi reform. Calvin selanjutnya mengatakan, saya dengan jujur berusaha menghindari kata-kata tersebut yang artinya tidak jelas. Ya, maksudnya free will tadi itu loh, tidak jelas. Khususnya ketika kata-kata tersebut memunculkan banyak kesalahan. Nah, ya, jadi memang istilah free will ini sudah sering kali disalah mengerti oleh orang-orang, bahkan di khotbah-khotbah, orang sering mengkhotbahkan dan memakai istilah free will, free will, free will, tapi tanpa memahami dengan benar. Hari ini kita sudah dibukakan tentang free will. Manusia punya free will atau tidak? Punya dulu ya, sebelum berdosa punya. Tapi setelah berdosa free will itu sudah hilang. Sudah tidak free lagi willnya. Tapi di dalam Kristus, will yang berdosa itu dipulihkan kembali. Sehingga kita sekarang bisa memilih kembali kehendak yang baik untuk berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan mengakhiri pembahasan ini dengan topik ini, saudara. Kenapa sih, saudara, teologi reform itu kok menolak free will? Nah, ini. Doktrin free will, ini doktrin yang bahaya luar biasa, saudara. Oh, seperti Pelagius, Bapak Gereja Pelagius, seperti Erasmus, dan kawan-kawan yang lain, yang terus percaya manusia punya free will, manusia punya free will, sekalipun sudah jatuh di dalam dosa. Ini bahaya. Menurut Calvin, kenapa bahaya? Karena orang yang percaya kepada doktrin free will di dalam keberdosaan manusia, ini akan merampas kemuliaan Allah. Kok bisa, Bapak Ibu sekalian? Karena orang-orang yang percaya kepada kemampuan kehendak bebas manusia, mereka akan membuang Allah di dalam hidup mereka. Ya, misal, saya bacakan satu ayat saja ya, Yeremia 17 ayat 5, nanti Bapak Ibu baca juga ayat-ayat ini di rumah. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini saudara. Jadi Tuhan itu membenci orang yang mengandalkan kekuatan dirinya sendiri.
yang membanggakan kemampuan dirinya sendiri. Termasuk dalam hal ini adalah kehendaknya. Karena di dalam Alkitab, kehendak manusia di dalam dosa itu tidak pernah bebas lagi, tidak pernah free lagi, tetapi diperbudak oleh dosa. Maka bahaya daripada doktrin free will ini adalah merampas kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita seringkali ya di dalam hidup ini mendengar orang ngomong seperti ini kira-kira. Sayalah yang memilih menjadi orang Kristen. Sayalah yang memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Sayalah yang menetapkan akhirnya saya memilih kekristenan dibandingkan semua agama lain. Kita pasti mendengar kalimat-kalimat seperti ini. Ini kalimat yang salah loh Bapak Ibu sekalian. Nah, di balik kalimat itu, orang ini sedang meninggikan free will. Saya yang memilih, saya yang menetapkan, saya yang memutuskan, dan sebagainya. Inilah. Sehingga doktrin free will ini adalah doktrin yang seolah-olah ingin mengatakan, saya tidak butuh anugerah Tuhan. Saya yang memilih Tuhan kok. Saya yang menetapkan, dan sebagainya. Ya, nah inilah bahayanya Bapak Ibu sekalian. Maka Calvin mengatakan, ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada yang layak menerima berkat Allah kecuali dia sadar akan kemiskinan dirinya. Jadi ini ayat-ayat berbicara semua Tuhan itu membenci orang yang mengandalkan kekuatan dirinya, akal budinya, dan sebagainya. Seolah-olah dia masih mampu melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan dengan alasan saya punya free will, kehendak bebas, ya. Jadi saudara, inilah bahaya daripada orang yang percaya kehendak bebas di dalam keberdosaan manusia, termasuk ajaran daripada Pelagius dan Arminianisme. Arminian itu percaya kepada free will, Bapak Ibu sekalian. Itulah sebabnya di dalam konsep keselamatan orang-orang penganut ajaran Arminian itu percaya anugerah itu cuma separuh. Separuhnya kebebasan saya, separuhnya free will saya. Ya, itu loh. Di dalam reform kan tidak. Anugerah itu murni keselamatan dari Tuhan. Karena manusia sudah tidak bisa memilih apa yang baik. Manusia tak mungkin lagi bisa memilih Tuhan. Maka anugerah itulah yang memulihkan, yang memampukan kita. Ya, Tuhan Yesus ngomong, bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Jadi saudara, doktrin free will ini kelihatannya sepele ya, istilah ini. Tapi istilah ini fatal luar biasa saudara, kalau kita salah mengerti. Nah ini Agustinus kembali mengatakan, hanya karena kemurahan Allah kita bisa berdiri. Sebab dari diri kita sendiri, kita ini hanya manusia biasa yang jahat, yang tidak akan lagi mampu memilih apa yang baik di mata Tuhan. Jadi doktrin free will ini menjadikan kita manusia tidak membutuhkan anugerah Tuhan. Sebab kita masih mampu memilih apa yang baik, kita masih bisa melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan. Ya, saudara-saudara, di dalam semua agama-agama dunia ya, inilah yang terjadi, Bapak Ibu sekalian. Kita berbuat amal, memberikan amal, melakukan ritual-ritual agama, pergi ke tempat-tempat suci, supaya apa? Supaya kebaikan kita diperhitungkan oleh Tuhan dan menjadi pahala bagi kita. Kan konsep agama semua seperti itu. Tapi hari ini kita mengerti, di dalam pandangan Alkitab itu omong kosong. Tidak ada orang bisa melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan lagi. Ya, kalau Tuhan tidak beranugerah kepada dia, memulihkan dan menguduskan kehendaknya, tidak mungkin kita bisa melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Nah, hari ini kita sudah dibukakan ya pemahaman tentang free will. Saya sampai di sini dulu. Jadi nanti 2 minggu lagi saya akan berbicara hubungan daripada dosa dan kehendak bebas. Ini seperti apa? Kita seringkali melihat, loh, katanya orang kalau sudah dalam dosa tidak punya free will, tidak bisa berbuat baik.
Tapi di dalam hidup ini kok kita masih melihat ada orang bisa nyumbang, berbuat baik, macam-macam dan sebagainya. 2 minggu lagi kita akan bahas topik ini, ya. Oke, kita sampai di sini dulu. Saya masuk di dalam momen tanya jawab. Ya, Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan dari pembahasan kita pada pagi hari ini tentang free will.